Di saat gaji PNS naik, kami petani tidak ribut. UMR naik tiap tahun, kami pun petani juga tidak ribut. Giliran gabah harganya 9.000, beras 17.000, pada teriak-teriak sama presiden, turunkan harga beras, turunkan harga beras. Buat yang suka teriak-teriak, beras 17.000 dimakan sekeluarga, kenyang sehari. Rokok 30.000 dimakan sendiri, anak istri tidak dikasih. Pak Presiden, kami para petani juga teriak, jangan turunkan harga beras, jangan turunkan harga gabah. Bagusnya naikkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi di awal kami sengaja menyelipkan video salah seorang bapak yang pekerjaannya merupakan petani begitu ya, yang kemudian ia ingin menceritakan bahwa nggak apa-apa harga beras naik ini karena tujuannya juga untuk kesejahteraan petani begitu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh petani Indonesia, terkhusus kepada Bapak yang sudah kami cuplik videonya dalam video yang akan kami tayangkan ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian dengan menaikkan harga beras itu berarti akan berefek pada kesejahteraan petani begitu? Ya, jawabannya mungkin saja, bisa saja ya. Namun melihat Indonesia merupakan negara agraris yang kekayaan alamnya itu sangat melimpah, rasa-rasanya kalau kemudian langkah taktisnya adalah dengan menaikkan harga beras untuk mensejahterakan petani, di situ tidak ada nilai prestatif kepada si penyelenggara atau pengelola kebijakan, ya sebut saja pemerintah begitu, untuk mengatur segala tatanan stabilitas tentang kehidupan rakyat terkhusus di negaranya, negara kita, negara Indonesia. Mari kita lihat beberapa data wawancara yang sudah kami rangkum di beberapa daerah terkait dengan alasan atau penyebab dari kenapa harga beras hari ini itu begitu melonjak sangat mahal, begitu melonjak sangat tinggi. Bahkan dalam catatan sejarah Indonesia, hari ini harga beras justru yang paling tinggi dan paling mahal. Nah, di satu daerah tertentu menyebutkan bahwa bukan karena ketidaktersediaan beras atau kenihilan beras itu sehingga harga beras naik, tapi memang stok di tingkat pada pedagang itu yang terbatas. Di kasus lain, justru seorang petani malah mengatakan harga beras naik, tapi mereka petani ini belum merasakan efek kesejahteraan. Karena memang harga beras yang naik hari ini itu justru bukan harga beras yang dimiliki oleh para petani karena mereka belum panen. Lantas ia bertanya, petani belum panen kok harga beras naik? Nah, beras dari siapa ini? Berbeda kasus di Lumajang yang memang dari tingkat petani berkurang produksinya disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan membuat pengairan susah. Sementara Menteri Perdagangan mengatakan dalam satu wawancara, beras lokal langkah karena terjadi panen raya yang jadwalnya terundur dan sebabnya adalah El Nino. Di sisi lain, ia mengklaim justru pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 3,8 juta ton dengan alasan atasi kekurangan beras nasional. Dan ada juga narasi yang mengkaitkan kelangkaan dan naiknya harga beras hari ini itu dengan kontestasi Pilpres
tahun 2024, atau bisa kita sebut adanya permainan politik di tingkat elit yang sering sekali diistilahkan sebagai politisasi bansos. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari masing-masing studi kasus yang terdapat di sampel daerah-daerah yang sudah kami rangkum ini, sebetulnya penyebabnya adalah kelangkaan beras itu sendiri. Dan ya sudah seperti itulah hukum ekonomi. Semakin langka suatu barang akan semakin mahal pula harga dari barang tersebut. Saya ingin kembali pada video kita yang di awal tadi terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak tadi yang merupakan seorang petani ya. Tentu kita harus hormati apa yang beliau sampaikan ya. Tentu kita harus berterima kasih bahkan terkait apa yang dia sampaikan. Karena beliau secara tidak sadar telah memantik, merefleksi kita semua terkait dengan kesadaran moral kita pada sektor pertanian itu sendiri. Yang memang hari ini itulah ironi dari kondisi sektor pertanian kita ya. Mulai dari kelompok pekerjanya atau petani, sumber daya alamnya, sampai dengan tingkat pengelolanya begitu ya. Kelompok pekerjanya, petaninya, justru di negara agraris Indonesia ini yang kekayaan alamnya sangat melimpah, yang mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam, mereka yang paling rentan mengeluh terkait dengan hasil panennya, harga berasnya, dan juga nasib kehidupan mereka itu sendiri. Sumber daya alamnya begitu melimpah, tapi tidak didukung dengan kebijakan atau keputusan atau langkah-langkah teknis yang berbasis saintis dan membuat satu teknologi untuk kemudian memitigasi hal-hal teknis, misalnya terkait dengan pengairan, itu bisa menjadi salah satu solusi dari keadaan kita hari ini. Alih-alih mengharapkan adanya kebijakan, keputusan atau hal-hal teknis dari tingkat pengelola misalnya, justru kalau kita masuk pada tingkat pengelola malah makin mengecewakan begitu ya. Karena kita ketahui sendiri Menteri Pertanian ya, menterinya ini loh, sekelas menterinya yang bertanggung jawab terkait dengan ketahanan pangan nasional kita, hal-hal yang berkaitan dengan sektor pertanian, justru dia yang terkena kasus korupsi. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah ironi keadaan fakta kita hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Saya pernah membaca salah satu buku yang dituliskan oleh Riwanto, judulnya Rekayasa Batas-Batas Sosial. Jadi dalam buku tersebut menyebutkan salah satu poin bahwa petani ini ya menjadi salah satu kelompok masyarakat yang sangat diandalkan oleh negara agraris. Nah, sehingga saya kembali lagi memikirkan apa yang dimaksud dengan poin dari buku tersebut. Pengandalan seperti apa ya? Karena keadaan Indonesia hari ini sebagai negara agraris sangat rungkat dan dilematis. Bagaimana justru kelompok petani ya, para pekerja di sektor pertanian ini menurut saya tidak dilihat sebagai subjek sumber penghidupan dan ketahanan pangan stabilitas nasional kita, tapi hanya dilihat sebagai objek penghasil selayaknya teknologi atau barang-barang produksi. Kembali lagi pada pertanyaan, apakah misalnya dengan menaikkan harga beras itu akan secara otomatis berkaitan dengan efek kesejahteraan dari para petani? Nah, sebelumnya saya membuat satu premis bahwa ya mungkin bisa-bisa saja, tetapi kalau melihat keadaan alam Indonesia, melihat modal Indonesia sebagai negara agraris, tentu saja kebijakan itu kalau diberlakukan tidak ada nilai prestatif dari pemerintah yang mengelola ataupun bertanggung jawab ataupun orang-orang yang memberikan janji kepada kita semua ketika mereka menjabat ingin mensejahterakan masyarakatnya. Karena di lain sisi justru hal tersebut akan berdampak pada sektor yang lain, misalnya ya, ketika harga beras naik, harga pokok, harga apapun itu naik, tentu saja akan berpengaruh kepada sektor yang lainnya. Karena ada para kelompok masyarakat yang kemudian juga rentan dengan kehidupannya ketika hal-hal pokok, bahan-bahan dasar ini itu naik, sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa tidak usah jauh-jauh kemudian kita melirik pada kebijakan menaikkan harga beras untuk memberikan efek kesejahteraan kepada petani. Bahkan hal-hal yang mendasar dan paling sederhana yang semestinya dilakukan oleh pemerintah kita, tapi menurut
penglihatan dan penilaian saya sangat sulit untuk kita melihat adanya satu langkah kebijakan, keputusan, langkah taktis yang menyentuh hal-hal sederhana demikian seperti ini. Misalnya, manajemen distribusi. Kita ketahui dalam sektor pertanian pun dalam sektor lainnya juga ya, misalnya ada supply chain yang begitu panjang di antara rantai pasok mulai dari produksi sampai dengan berakhir pada konsumen ya. Kita melihat seringkali harga beras ini naik karena adanya kapitalisasi yang dilakukan di tingkat pengepul ataupun oknum-oknum atau mafia-mafia dari pengepul beras ini sendiri, sehingga kita ingin menekankan di situ harus ada langkah intervensi dari pemerintah untuk kemudian mempererat pengawasan dari aturan-aturan yang berkaitan dengan rantai pasok beras atau pada sektor pertanian itu sendiri. Kemudian analisis kebijakan pemerintah. Nah, ini yang kita tidak lihat. Kok tidak berbasis pada sains dan teknologi? Kenapa tidak memitigasi, mencegah hal-hal yang demikian yang sebetulnya sudah terindikasi sejak bulan Juli 2023 bahkan, sehingga pemerintah tidak datang dengan dalih-dalih atau alibi-alibi yang menyalahkan satu keadaan tertentu sampai dengan kepada hal teknis lainnya, misalnya pendampingan para petani. Seharusnya ini bisa dilihat sebagai satu ruang untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak kepada masyarakat Indonesia misalnya. Jadi ada kelompok petani, ada juga kelompok yang dibukakan ruang ya untuk bekerja, untuk mendampingi para petani kita. Misalkan hasil tenaga dari sarjana S1, magister S2 sampai dengan tingkat doktoral lainnya. Alih-alih kita lihat menyentuh kebijakan, keputusan, langkah-langkah teknis yang sederhana demikian tadi ini, kita melihat justru narasi-narasi umum yang bertebaran kepada masyarakat itu sifatnya alibi dan menyalahkan keadaan tertentu ya. Misalnya pemerintah menyalahkan El Nino, keadaan kemarau panjang yang terjadi di seluruh dunia, bahkan Indonesia begitu. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan ini, saya ingin memperlihatkan satu data yang memperlihatkan bahwa sebetulnya ada loh negara di kawasan Asia Tenggara itu, di negara-negara tetangga kita yang justru beras mereka itu memperlihatkan data yang sangat surplus berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru minus gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, inilah datanya yang bisa saya tampilkan. Setidaknya ada beberapa negara yang bahkan kita lihat keadaan sektor pertanian mereka, hasil panen beras mereka ini justru surplus luar biasa. Padahal berkaitan dengan keadaan El Nino ataupun menyalahkan cuaca tadi ini, dalam ilmu pengetahuan ada yang disebut dengan klaim mitologi ya. Nah, klaim mitologi ini sebetulnya sudah dipakai dalam beberapa studi kasus yang terjadi pada dunia maupun Indonesia. Misalkan saja COVID-19 atau Corona. Nah, kan ini bisa diindikasi melalui pengetahuan yang berbasis saintis, melalui kebijakan yang berteknologi untuk memitigasi hal-hal yang demikian, misalnya teknisnya adalah pengairan gitu, sahabat-sahabat sekalian. Namun rasa-rasanya bahkan tingkat pengelola negara kita susah sekali menyentuh satu kebijakan, keputusan, langkah teknis yang berbasis dengan saintis. Karena di lain sisi bahkan kita melihat ya, ada salah seorang mbak-mbak yang dipercaya untuk menangkal satu kondisi cuaca di Indonesia yang tidak diinginkan. Ya, saya sebutkan, saya misalkan Mbak Rara, tanpa mendiskreditkan personal beliau, tidak bermaksud tidak menghormati ataupun tidak menghargai beliau. Tapi kita heran begitu ya, kok di abad ke-21 ini, di tengah-tengah dunia bersaing dengan industrialisasi dan kecanggihan teknologinya, di satu sisi bahkan ada salah satu event di Indonesia yang begitu dilirik oleh dunia, tapi kemudian masih mengandalkan cara-cara lama ya, seperti apa yang diperlihatkan atau dilakukan oleh Mbak Rara ini ya. Saya tidak menyalahkan Mbak Raranya, tapi menyorot kepada langkah taktis dari
pemerintah itu sendiri kok tidak dibuatkan aliran air, kok tidak dibuatkan semacam teknologi untuk menangkal hujan, untuk menangkal banjir, untuk menangkal jalan yang ketika terkena hujan itu licin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga apa? Kan cara-cara seperti ini kita lihat betul tidak dipakai di sektor pertanian, tapi ternyata ya sama saja. Karena pun dipakai cara-cara lama seperti tadi ini ataupun tidak, kita melihat adanya satu kebijakan yang tidak berbasis sains dan mengandalkan teknologi ini. Nah, saya ingin mengangkat salah satu contoh kasus yang ada di daerah saya terkait dengan kondisi sektor pertanian, alasan mengapa harga beras itu tinggi atau mahal di pasaran. Beberapa faktor diantaranya adalah supply chains atau rantai pasok yang begitu panjang. Dan di antara proses yang begitu panjang ini ada oknum atau mafia-mafia yang sebut saja pengepul ya hasil panen dari para petani ini yang mengkapitalisasi harga atau meninggikan harga jual mereka dan merendahkan harga beli mereka kepada para petani. Dan kadang-kadang para petani ini menjadi kelompok rentan yang tidak sepakat atau tidak berdasarkan concern dari mereka, atau bahkan mendapatkan seringkali tekanan-tekanan, misalnya para pengepul ini tidak menjamin berasnya akan dibeli lagi dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga saya menyadari sebetulnya ada lembaga yang sangat vital peran dan fungsinya di tingkat daerah sampai dengan desa ini, sahabat-sahabat sekalian, yaitu BUMD, Badan Usaha Milik Desa. Nah, BUMD ini seringkali kita temui tidak difungsikan ataupun bahkan tidak bekerja. Bukan mereka-mereka ini malas bekerja, tapi memang pengelolanya kekurangan pengetahuan untuk menjalankan fungsi ataupun kerja-kerja dari BUMD itu sendiri. Padahal kalau ini dioptimalkan, bisa saja BUMD ini memangkas adanya salah satu jalur yang berpotensi mengkapitalisasi harga dari rantai pasok hasil panen para petani ini, sahabat-sahabat sekalian ya. Bahkan mereka juga harus menjaminkan hasil panen dari para petani ini termarketkan dalam setiap waktu, situasi, dan kondisi apapun itu. Dan yang paling penting adalah adanya kesepakatan harga yang tidak berdasarkan tekanan-tekanan atau kesepakatan satu arah terkait dengan harga jual ataupun harga beli dari beras para petani. Lebih jauh lagi sebetulnya bisa menjadi salah satu basis data yang bersifat dari bawah tingkat desa sampai dengan tingkat nasional untuk dijadikan pertimbangan terkait dengan kebijakan ekspor ataupun impor beras kita di Indonesia. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan kerja-kerja dari para petani kita. Sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Bapak yang di awal video tadi kita terkait dengan kesejahteraan para petani itu adalah menjadi harapan kita semua, menjadi doa kita semua. Karena tidak ada alasan tidak menghormati, tidak menghargai dan berucap terima kasih kepada para petani di Indonesia yang sudah menjadi subjek ya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, menjadi penyangga ketahanan pangan nasional kita. Jadi bayangkan saja misalkan kalau tidak ada mereka. Hanya di sini yang kami ingin soroti adalah langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi hari ini kita lihat sangat sulit kita jumpai kebijakan, keputusan, langkah-langkah taktis yang bersifat sederhana tersebut. Bahkan tidak jarang kebijakan, keputusan, dan langkah taktis pemerintah ini dilakukan ringkas-ringkas saja tanpa ada nilai prestatif dari setiap apa yang dilakukan. Ya, kalau saya menilainya, melihatnya seperti itu. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian nih, gimana melihatnya? Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.